Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Aryananda Putra Nugraha dari kelas 10K kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nyuwayan Monika Oktaviani, nomor absen 36 dari kelas 10A. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Iputu Sata Suarita Guna, nomor absen 24, saya dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Putu Arianta Mertadi Guna, nomor absen 23 dari kelas 10K. perkenalkan, nama saya Komang Adinda Ayu Saraswati, nomor absen 27 dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Pandey Putu Indra Pradana, nomor absen 38 dari kelas 10K, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Taniari Putri, nomor absen 28 dari kelas 10K. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan melanjutkan proyek Profil Pelajar Pancasila dengan tema Kearifan Lokal. Dan kelompok kami, kelompok 3, mengambil tema Pebayuhan Sapuh Leger. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya sudah berada di kediaman seorang narasumber dan beliau juga seorang pelaku seni, khususnya seni pedalangan. Sebelum ngobrol-ngobrol dengan beliau, sebaiknya kita kenalan dulu supaya ngobrol lebih asik dan kita berbincang dengan beliau juga mendapatkan informasi yang lengkap. Saya sudah bersama dengan Bapak Wayan Warga. Om Swastiastu, Bapak. Punapi gatera mungkin? Becik. Adring pandemi yang mungkin napi mantan kegiatan ke? Adik, titiang nama titiang Wayan Warga. Nggih. Titiang saking Banjar Babakan Sukawati. Bapak Ketut Daryo. Om Swastiastu. Kalian tahu nggak sih apa itu Pebayuhan Sapuh Leger? Bicara sekarang apa itu Sapuh Leger? Nggih. Sapuh Leger adalah orang yang lahir pada saat Uku Wayang dari, kita bilang mulai dari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Identik yang terpenting itu hari Sabtu. Kan pada saat itu, maaf ceritanya, pada saat itulah kelahiran Sang Hyang Kalau. Sang Hyang Kalau. Iya, Sang Hyang Kalau. Lahir Sang Hyang Kalau. Lantas siapa yang menyamai kelahiran Sang Hyang Kalau itu otomatis apa yang Pak sampaikan sudah pasti dia sudah kena sanksi. Kena sanksi itu artinya dia harus membayar dengan sesajen yadnya tebasang penebas kayu. Nah, dari penjelasan narasumber tadi, kalian sudah tahu kan apa itu Pebayuhan Sapuh Leger? Kalian tahu nggak sih bagaimana sejarah dari Pebayuhan Sapuh Leger? Niki kan wenten sedurung lahirnya Pebayuhan Sapuh Leger pasti wenten sejarahnya Sejarah, lah. ya. Mungkin patut Nuning napin ke sejarah dari Pebayuhan Sapuh Leger kalau bisa disampaikan patut. Ya, kita bercerita dulu tentang citra wayang. Iya. Itu penting sekali citra wayang. Kan karena ada citra wayang lah adanya namanya Sapuh Leger. Ya. Dulu, kalau zaman dulu, zaman awalnya ya, kelahiran Betara Kalau ini. Betara itu lahir itu karena Betara Kalau itu anaknya Sang Hyang Siwa. Siwa yang mempunyai anak itu dengan pertemuannya dengan Dewi Uma. Pertemuan Dewi Uma dengan Sang Hyang Siwa itu melahirkan Sang Hyang Kalau. Dengan kelahiran Sang Hyang Kalau itu bagaimana ya? Karena pertemuan Sang Hyang Siwa dengan Betari Uma itu ada di atas laut, di atas samudera. Dewi Uma tidak berkeinginan bercengkrama dengan Sang Hyang Siwa, tapi Sang Hyang Siwa berambisi. Saya harus bertemu dengan Anda, itu biar Sang Hyang Siwa berbicara. Dan Dewi Uma tidak mau, jangan, malu dong. Dilihat orang banyak, dilihat oleh wataknya Dewata semua. Akhirnya mijil itu artinya keluar kamahnya. Tahu kamah? Kita Pasti tahu kamah. Kasar saya berbicara air maninya di atas laut. Akhirnya bertemu air maninya di atas laut, itu menjelma menjadi darah. Darah jadi darah, artinya kepanasan alam itu. Kepanasan alam itu bingung Betara Bruno yang ada di dewanya laut bingung. Akhirnya diketahui oleh Dewata Nawasango di sorga. Oh, kepanasan ini bingung, masyarakat akan menjadi mati gitu. Akhirnya ada darah bergumpal-gumpal di laut itu. Akhirnya itu dihancurkan oleh wataknya Dewata. Ya. Dihancurkan. Wah, semakin dihancurkan semakin membesar. Gumpalan darah itu. Wah, akhirnya bingung semua, bingung. Muncullah raksasa besar. Inilah Sang Hyang Kalau namanya. Betara Kalau gitu. Setelah itu, plak,
Anakku, jangan bapak membilang saya anakku, saya tidak merasa mempunyai ayah begitu. Dikitukan sayang siwa oleh Bathara Kala. Saya tidak tahu, saya sekarang mencari ayah, tapi saya tidak percaya. Anda adalah ayah saya. Anda yang menyiksa saya di laut, menjelma menjadi gini gitu. Dari darah menjadi raksasa gitu. Saya akan mencari ayah saya, mencari ayahnya. Nah, kalau kamu kepingin tahu dengan ayah dan ibu kamu, potonglah taring kamu, caling potong, udah ngetem. Tahulah kamu siapa ayah kamu, siapa ibu kamu. Gitu. Sudah pasti saya yang betul-betul mengetahui itu, gitu sayang siwo. Kalau dipotong, terpotong buah bergetar di dunia. Tak, saya adalah ayah kamu. Ngomong di umum, saya adalah ibu kamu, itu di umum. Ya saya tahu. Sekarang apa pekerjaan saya gitu. Sayang kalau begini anakku, Bathara Kala. Kalau kupingin kamu mencari pekerjaan apa yang kamu pantas makan, silakan makan. Kalau ada orang lahir pada saat ya menyamai kelahiran kamu, itu bisa dimakan, itu bisa disantap. Itu. Akhirnya ya siap gitu, siap bla. Berjalan cerita, tak lahir dari Kumarau, anaknya Siwa juga, anaknya Dewi Uma, pas menyamai kelahiran Bathara Kala. Diketahui oleh Bathara Kala itu menyamai kelahiran, saya akan bunuh dia, saya akan makan dia. Woi, di mana-mana dicari. Percis kalau Sapu Leger ceritanya begini. Wah, terus dicari sampai pada saat itu ada pertunjukan wayang. Pada saat Bathara Kala mengejar lari Kumarau namanya. Dikejar masuk ke, tahu tuh bumbungnya, bumbung gender masuk ke bumbung gender. Bingung lah intinya. Loh, di mana lari Kumarau? Itu kan makanan saya, gitu Bathara Kala. Belah melihat dia sesajen di depan pemain wayang di depan keli itu. Badah, kalau begitu saya sudah lapar dan tahan saya gitu Bathara Kala. Saya harus makan saya ini karena saya ada melihat Rai Kumarau di mana. Makan saya hilang, saya sesajen ini harus makan sekarang. Woi, dia hancurkan sesajen itu. Pada saat dalang memainkan wayang, diketahui siapa yang menghancurkan saja saya dalang. Bangun dalangnya, wah, Anda Bathara Kala gitu. Apa sih salah saya? Kok Anda berani memakan sesajen saya? Gini. Itu kesalahan Anda. Kalau Anda mencari dari Kumarau, cari dia dengan pasti. Kenapa sesajen saya makan gitu? Saya minta maaf. Gini. Oh, langsung selesai cerita jadinya. Kalau begini, ingat. Ini merupakan kesalahan Bathara Kala. Kalau besok-besok, kalau Bathara kepingin mencari anak Bathara Kala tuh, ceritakan dulu dasar mencari anak tuh, mencari sang Rai Kumarau apa dasarnya? Karena dia menyamai kelahiran saya. Kalau begitu, ini pakai dasar untuk menebus dosa. Setiap ada kegiatan pertunjukan wayang, siapa yang lahir pada saat tumpuk wayang? Buatlah penebas kalau dengan wayang Sapu Leger. Nah, dari penjelasan narasumber tadi, kalian sudah tahu kan bagaimana sejarah awal dari pebayuhan Sapu Leger? Sekarang, kalian penasaran nggak sih, apakah semua orang yang lahir pada tumpuk wayang harus melakukan pebayuhan Sapu Leger? Menurut resto atau tradisi yang ada dan sesuai dengan apa kenyataan di masyarakat, orang yang lahir pada wuku wayang dari hari Minggu, Wage, Berite Wage, wuku wayang, sampai dengan Sanistar Kinon, wuku wayang yang disebut dengan tumpuk wayang. Pada saat ini, pada saat kami melaksanakan upacara ini, itu harus dilaksanakan. Saya seorang dalang dan harus dilaksanakan karena pada orang yang lahir atau anak yang lahir pada wuku wayang itu memiliki kelebihan. Tahu kelebihannya adalah biasanya seorang anak itu akan lebih nakal. Ya. Gede ambek. Ngamuk. Dan anak itu egonya sangat tinggi. Dan banyak sifat-sifat yang perlu dinetralisir sehingga sifat-sifat atau energi negatif yang ada pada seseorang itu
akan kalau dinetralisir dengan pebayuhan 1 leger akan menjadi energi positif sehingga kejelekan atau kelebihan yang ada misalnya nakal, ego, gede amat, gede rasa itu akan menjadi somil somil. Nah, kalian sudah tahu kan siapa saja yang perlu melakukan pebayuhan sapu leger? Nah, berikut adalah penjelasan dari narasumber tentang dampak jika seseorang yang lahir pada tumpak wayang tidak melakukan pebayuhan sapu leger. Kalau tidak dibayar bagaimana? Kalau tidak dibayar itu, kalau zaman kerajaan dulu, kalau dia tetap pemikirannya goyah. Sebenarnya orang lahir uku wayang itu bagus, anak. Bagus sekali sebenarnya. Tapi tetap ada sesajennya. Kalau didiamkan itu, pasti tetap goyah. Nah, sekarang yuk kita saksikan seorang dalang yang sedang memainkan wayang. Mit ngang lo makin pogan luar nangan kami akan ngemu amadu. Mungkin sekian video observasi dari kelompok kami, kelompok 3 dari kelas 10K, dan kelompok 3 mengambil judul pebayuhan sapu leger. Kami pamit undur diri bila mana ada kesalahan penyampaian baik dari narasumber dan kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu video kita selanjutnya. See you next video. Om Santi 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 Om. Halo. Perkenalkan, nama saya Pani. Wah. Saya anggota